Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwatal iman, shaimun, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat yang layak kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala kita mampu menyelesaikan hari ke 12 puasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Sebagian sudah ada yang menyelesaikan 13 ya, karena ada yang mulai Senin, ada yang mulai Selasa. Yang Islam Muhammadiyah mulai puasa Senin, yang Islam NU mulai puasa Selasa, yang Islam KTP langsung Lebaran, nggak puasa dia. Ya. Semoga Allah beri taufik kepada kita agar kita mampu menuntaskan seluruh rangkaian ibadah puasa Ramadan dengan maksimal selama 1 bulan penuh. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meneladani segala apa yang menjadi petunjuknya di dalam seluruh aspek kehidupan kita, sebagai syarat agar kita meraih syafaatnya nanti di hari kemudian. Semoga Allah kumpulkan kita bersama baginda Rasul yang mulia di dalam surganya. Ikhwatal iman rahimakumullah, sebagaimana halnya salat tarawih kita ya, setiap hari melanjutkan bacaan ayat ya. Tadi saya membaca halaman 80 sampai 85, melanjutkan bacaan yang semalam halaman 79. Jadi berkelanjutan. Maka tausiahnya juga insya Allah berkelanjutan, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita sebelumnya, Ustadz Abu Nida menyampaikan. Saya simak di YouTube, pas saya buka YouTube lewat channel Masjid Istiqomah, ada Ustadz Abu Nida. Saya simak dari awal sampai akhir. Di antara yang beliau sampaikan pada bagian akhir, apa yang beliau kupas, yaitu tentang pentingnya kita mengulang-ulang dan memperbanyak doa di bulan puasa. Karena doa orang yang berpuasa mustajab. Salasatun la turaddu da'watuhum, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, juga riwayat Imam Tirmidzi. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamul adil. Doanya seorang pemimpin yang adil. Wasaim hatta yuftir, atau dalam redaksi yang lain disebutkan wasaim hina yuftir. Doanya orang yang berpuasa hingga dia berbuka puasa. Atau doanya orang yang berbuka puasa menjelang, doanya orang yang berpuasa menjelang waktu berbukanya. Karena di antara waktu mustajab untuk berdoa adalah di saat kita menunggu waktu buka puasa. Walisa'imi 'inda fitrihi da'watun mustajabah. Kata Nabi, bagi orang yang berpuasa menjelang dia berbuka puasa, itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Maka di waktu-waktu itu ya, manfaatkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon apapun yang menjadi hajat dalam kehidupan kita. Ya. Sebagian besar orang sibuk dengan urusan
duniawi sehingga lupa dengan doa. Karena jus sudah tersedia di hadapannya, gorengan sudah tersedia di hadapannya, korma kadang-kadang di samping, Pak. Kadang-kadang keluar ngabuburit nyari takjil. Takjil itu apa, Pak? Takjil. Orang kalau puasa, di antara sunnahnya adalah takjil. Takjil itu artinya menyegerakan berbuka puasa. Dari kata ajjala yu'ajjilu ta'jil. Maka kalau ada orang sakit didoakan syafahullahu ajilan, semoga Allah menyembuhkannya segera. Jadi takjil itu maknanya adalah segera berbuka ketika sudah tiba waktunya buka puasa. Karena itu diantara sunnah dan ketentuan Nabi kita. Kemudian sekarang bergeser maknanya. Takjil itu maknanya bakwan, kolak. Nah itu takjil. Dimanai sebagai makanan untuk berbuka puasa. Mau kemana? Mau cari takjil. Ya, insyaallah. Jadi orang yang berpuasa menjelang berbukanya itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Ya. Kemudian yang ketiga, wa da'watul mazlum. Doanya orang yang terzalimi. Ya. Ada juga 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sebelumnya disampaikan oleh Ustaz Abu Nida. Yang pertama adalah du'aul walid, doanya orang tua untuk anaknya. Yang kedua adalah da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Kemudian yang ketiga adalah da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar. Itu diantara doa-doa yang mustajab. Nah, orang yang berpuasa sepanjang hari adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Bulan Ramadan Allah ingin agar kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala menyelipkan ayat doa di tengah-tengah ayat puasa. Kalau kita lihat ayat yang turun berkaitan dengan puasa, itu mulai ayat 183 sampai 187. 5 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat pertama yang turun berkaitan dengan wajibnya ibadah puasa pada tahun 2 Hijriah, Al-Baqarah 183. 184-nya masih berkaitan dengan puasa. Ayyamam ma'dudat. Puasa itu hari-hari yang terhitung, 29 dan 30 hari, tidak lebih daripada itu. Kalau kita sedang sakit, kalau kita sedang safar, maka ganti puasa di hari yang lain. Kalau kita tidak mampu berpuasa, maka kita berkewajiban membayar fidyah. Ayat 184. Ayat 185 masih berkaitan dengan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran dan seterusnya. Di mana bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, ayat 186 adalah ayat yang berkenaan dengan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka katakanlah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa selama dia mau berdoa. Syaratnya adalah falyastajibu li wal yu'minu bi. Mengindahkan seruan Allah Subhanahu wa taala dan beriman sepenuhnya kepada Allah. Ya. Ayat doa 186. 187 kemudian dilanjutkan lagi dengan ayat tentang puasa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagimu di malam hari di bulan Ramadan yang tadinya di siang hari diharamkan, ketika tiba waktu malam maka dihalalkan bagimu.
Ar-rafathu ila nisaikum, silakan kamu datangi istri-istrimu, ya. Karena mereka adalah pakaian untukmu dan kamu adalah pakaian untuknya. Nah, di tengah-tengah ayat tentang puasa terselip satu ayat tentang doa. Artinya penting bagi orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa. Doa ini penting. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya hajat, minta kepada Allah, mohon kepada Allah, ya. Apapun hajat kita. Makanya Ustaz Abu Nida mengatakan, jangan sampai kita mengucapkan kalimat mustahil di saat kita berdoa, ya. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dengan doa yang kita ucapkan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, asalkan kita jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, kata Nabi, pasti Allah akan mengijabah doa salah seorang di antaramu selama engkau tidak tergesa-gesa. Bagaimana orang yang tergesa-gesa di dalam berdoa itu? Dia mengatakan, da'autullaha falam yustajab li. Aku telah berdoa kepada Allah, namun Allah belum berkenan mengabulkan doaku. Okay. Padahal Allah punya cara untuk mengabulkan doa hambanya. Selama seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak ada unsur pemutusan silaturahim di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkan doa hambanya dengan 3 cara. Jadi ada 3 cara Allah mengabulkan doa hambanya. Yang pertama, imma ayyu'ajjila lahu da'watuhu. Bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengabulkan apa yang dimintanya saat itu. Ketika kita sakit, kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kesembuhan. Saat itu atau keesokan harinya Allah beri kesembuhan. Ketika kita minta rizki, Allah beri rizki. Allah langsung ijabah doa kita saat itu juga. Kemudian yang kedua, cara Allah di dalam mengabulkan doa hambanya, kemudian mungkin Allah tidak mengabulkan apa yang menjadi permintaannya pada saat itu, tentunya karena ada hikmah. Allah maha tahu tentang maslahat untuk hambanya. Belum tentu apa yang diminta oleh hamba itu yang terbaik untuknya, karena Allah tahu yang terbaik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Jadi Allah simpan apa yang kita minta untuk kebaikan kita nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mithlaha. Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari keburukan semisal dengan apa yang menjadi permohonan kita. Ya. Mungkin Allah tidak langsung kasih ketika kita minta mobil, karena mungkin Allah tahu kalau kita punya mobil, kita belum lancar naik mobil, bawa mobil kecelakaan. Allah hindarkan kita dari keburukan itu. Allah mungkin tidak kasih apa yang kita minta, tapi Allah hindarkan kita dari musibah. Allah hindarkan kita dari sakit. Allah hindarkan kita dari kemalangan dan seterusnya. Demikianlah cara Allah di dalam mengabulkan doa hambanya. Maka segala hal yang tidak mungkin sekalipun, kalau kita yakin dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti akan mengijabah doa kita dengan cara Allah. Makanya Nabi SAW menyebutkan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doa kepada Allah dalam keadaan hatimu yakin sepenuhnya bahwa doamu pasti akan diijabah oleh Allah. Innallaha la yaqbalu du'a ahadikum min qalbin ghafilin lahin. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa yang datang dari hati yang ragu, hati yang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, jangan katakan tidak mungkin. Jangan terburu-buru dan jangan tergesa-gesa. Terus berdoa. Kenapa Allah tidak mengabulkan segera apa yang menjadi permintaan kita? Agar Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita terus mengetuk pintu langit, terus menerus berdoa, memohon dan bergantung hanya kepada Allah sampai doa kita dikabulkan oleh Allah.
Jangan pernah berhenti berdoa. Kalau kita punya satu permintaan, kalau kita punya satu doa yang ingin kita wujudkan, maka terus menerus minta doa itu. Nabi Musa dan Harun berdoa untuk kehancuran Fir'aun setiap hari. Langsung dikabulkan tidak? Tidak. Allah kabulkan doanya Nabi Musa dan Harun, Nabi loh, Nabi yang berdoa, agar dihancurkan Fir'aun itu setelah 40 tahun berdoa tanpa henti. 40 tahun. Sekarang orang baru berdoa sekali dua kali sudah putus asa. Kayaknya nggak dikabulin deh. Salah satu imam Masjidil Haram, saya diceritakan oleh salah seorang teman di Madinah, namanya Syekh Bandar Balela, Profesor Dr. Bandar Balela. Ya, kan imam Masjidil Haram itu banyak. Salah satunya Bandar Balela, yang kalau ngimamin itu iramanya enak, adem, kalem, pakai irama bayati. Nah tadi saya menirukan irama beliau, ya, pakai irama bayati yang enak. Syekh Bandar Balela itu bisa menjadi imam di Masjidil Haram lantaran doa orang tuanya. Bapaknya juga dulu imam Masjidil Haram. Orang tuanya setiap hari berdoa agar Bandar Balela ini suatu saat menjadi imam di Masjidil Haram. Berapa tahun lamanya berdoa, Pak? 19 tahun. Dikabulin setelah 19 tahun. Ada seorang guru di Arab Saudi, di Saudi, dia ceritakan di media sosialnya, guru SMP. Nah, ketika waktu sholat duhur, itu siswa-siswi itu istirahat untuk sholat duhur. Nah, antara azan dan iqamah sholat duhur itu, para siswa dan siswi itu diberikan kesempatan untuk berdoa. Nah, begitu selesai berdoa, ada satu anak yang terus khusyuk dalam doanya. Perempuan, kelas 1 SMP, kelas 1 sanawiyah. Begitu khusyuk dia berdoa, padahal yang lain udah selesai doanya, tinggal dia terus berdoa. Ibu guru ini penasaran, lalu kemudian dia tanya kepada murid wanita ini, apa yang kamu doakan begitu khusyuk kepada Allah? Kemudian dia bilang, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar saya diberikan seorang adik perempuan untuk jadi teman main. Namanya kelas 1 SMP, masih polos. Untuk jadi teman main, karena dia anak satu-satunya, belum punya adik, dan dia ingin adik perempuan menjadi temannya untuk main. Kemudian bu guru ini tersenyum, mudah-mudahan Allah kabulkan doamu nak. Nah suatu hari kata anak ini, suatu hari ketika dia berdoa, rupanya ibunya dengar apa yang dia doakan ketika dia minta anak adik perempuan. Lalu kemudian ibunya sedikit marah kepadanya. Kenapa engkau minta adik perempuan? Ibunya ingin agar dia memiliki anak laki-laki, karena dia sudah punya anak perempuan, anak pertamanya. Tapi anak perempuannya pengen punya adik perempuan untuk jadi teman mainnya. Kemudian kata anak ini, dia cerita, akhirnya jadi banyak doanya. Tadinya hanya minta adik perempuan, sekarang minta juga adik laki-laki atas permintaan ibunya. Jadi kata dia sama bu gurunya, ini bu gurunya cerita, yang pertama, saya minta adik laki-laki sesuai permintaan Umi. Kemudian doa yang berikutnya, saya minta adik perempuan sesuai keinginanku. Yang ketiga, aku meminta adik laki-laki lagi sebagai teman main calon adik laki-laki yang pertama. Dan anak ini berdoa sejak kelas 5 SD, minta adik perempuan tuh. Nah ketika diketahui oleh ibunya, akhirnya doanya menjadi 3, minta 2 adik laki-laki dan 1 adik perempuan.
2 tahun kemudian, ibu ini udah lupa kejadiannya. 2 tahun kemudian ketika dia kelas 3 sanawiyah, dia berlari, dia datangi gurunya. Apa yang dia katakan kepada gurunya? Ibu guru, saya punya kabar gembira. Tadi malam ibu saya melahirkan anak kembar 3. 2 laki-laki, 1 perempuan. Mustahil nggak bagi Allah? Tidak ada yang mustahil. Asal kita mau terus meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat dengan sebuah hadis yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Hadis yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaqun alaih, yang dibawakan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi ceritakan tentang kehidupan umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang di zaman dulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Insyaallah kita udah sering dengar cerita ini. Ya. Kemudian ketika mulai masuk waktu malam, mereka beristirahat di dalam gua. Ketiganya beristirahat di dalam gua. Ketika mereka sedang istirahat di dalam gua, tiba-tiba batu besar menggelinding dari atas, jatuh lalu menutup sepenuhnya pintu gua. Batu besar, Pak, menutup pintu gua, sehingga mereka pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salah seorang di antara mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Sungguh kita tidak akan pernah selamat dari batu ini kecuali kita berdoa kepada Allah melalui perantara amal soleh yang pernah kita kerjakan. Berdoa kepada Allah. Ya. Orang pertama berdoa, ya Allah, innali abawani syaikhani kabirani. Dulu aku punya kedua orang tua yang sudah renta. Wa inni la aghbiku ahadan ahlan wala malan. Dan aku punya kebiasaan setiap malam itu sebelum orang tuaku tidur memberikan minuman susu kepada keduanya. Dan aku tidak akan memberikan kepada siapapun sebelum orang tuaku meminum susu itu, termasuk kepada istri dan anak-anaknya. Ini birrul walidain yang luar biasa. Ini birrul walidain akan memudahkan segala urusan kita. Nah, suatu hari aku keluar, ketika aku pulang sudah kemalaman. Rupanya orang tuaku di rumah, karena lama menungguku pulang, ketiduran. Sehingga aku segera memeras susu kambing, ya. Lalu aku berikan kepada keduanya, namun keduanya masih tertidur. Saya tunggu sampai fajar, sampai keduanya terbangun. Lalu kedua orang tuanya terbangun, lalu dia memberikan minuman susu itu kepada orang tuanya. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau apa yang saya kerjakan ini ikhlas karenamu ya Allah, maka selamatkan kami dari gua ini. Ya. Ya. Kemudian bergeserlah batu yang menutup pintu gua. Bergeser, Pak, dengan sendirinya. Ini bukan sinetron rahasia ilahi, Pak. Bukan, nyata. Pertolongan Allah. Bergeser batu yang menutup pintu gua, namun belum bisa keluar. Belum bisa keluar. Ya karena mungkin ketiganya besar mungkin perawakannya. Ya ibarat Mas Doni A, Mas Doni B sama saya. Ini besar-besar. Jadi belum bisa keluar. Ya. Kemudian orang kedua berdoa, ya Allah, dulu saya punya seorang sepupu perempuan. Ya, innali bintu ammin. Ya, kanali bintu ammin. Wa kanat ahabban nasi ilayya. Dan aku sangat suka, aku cinta kepada sepupu perempuanku itu.
dan aku sangat ingin untuk tidur dengannya, berzina. Tapi wanita itu selalu menolak karena dia menjaga. Dalam keadaan terdesak, dia datang kepadanya meminjam uang 120 dinar. Bukan jumlah yang sedikit, Pak. Dalam keadaan terdesak, dia datang untuk meminjam uang kepadaku 120 dinar. Dan aku berikan pinjaman uang itu dengan syarat dia mau tidur denganku. Syarat dan ketentuan berlaku. Dengan terpaksa, karena butuh, wanita ini mengiyakan. Oke, kalau gitu. Nah, ketika saatnya berada di dalam kamar yang terkunci, kemudian wanita ini sudah pasrah dan laki-laki sudah berada di atas tubuh wanita ini. Kemudian tiba-tiba wanita ini mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. La tafuddal khatam illa bihaqqi. Jangan kau buka tutup botol itu kecuali dengan haknya. Jangan kau lakukan itu kecuali melalui ijab dan qabul. Kalau sudah sah jadi suami istri. Kemudian laki-laki itu mengatakan, seketika tubuhku bergetar hebat, dan aku takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saya tinggalkan dia bersama dengan uang yang dia bawa 120 dinar, tidak usah diganti. Sejak saat itu dia bertaubat kepada Allah. Ya Allah, Allahumma in kuntu fa'altuhu ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fihi minas sakhrah. Ya Allah, kalau itu aku kerjakan ikhlas karena mengharap wajahmu, karena takut kepadamu, maka selamatkan kami dari gua ini. Geser lagi batu sedikit, namun belum bisa keluar. Orang ketiga berdoa, ya Allah, dulu aku punya beberapa orang karyawan yang saya pekerjakan. Nah, setiap akhir bulan, kalau kita akhir bulan ya, pembagian gaji. Kata Nabi, gaji itu harus dibagikan sebelum keringat kita kering. Jangan ditunda. Dibagi gaji. Ketika gaji itu dibagi, ada satu karyawan yang tidak datang mengambil gaji. Tidak tahu dia pergi entah kemana. Karena apa dia pergi tidak tahu. Pimpinannya dia tidak tahu yang punya perusahaan. Kemudian gajinya dia itu saya kembangkan menjadi harta yang banyak. Gajinya dibelikan kambing, dibelikan sapi, dibelikan onta. Setelah dibelikan kambing, sapi dan onta, kemudian kambing, sapi dan ontanya beranak pinak jadi banyak. Dibelikan kebun sampai banyak. Nah, suatu hari karyawan tadi datang untuk mengambil gajinya yang dulu belum sempat dia ambil. Wahai Tuan, saya datang untuk mengambil gajiku yang dulu aku tidak sempat ambil. Kemudian kata tuannya, ini semua adalah gajimu. Onta ini semuanya adalah gajimu, kambing semuanya adalah gajimu, sapi semuanya gaji. Apa kata dia? La tastahzi bi. Jangan bercanda lah bos, gitu. Jangan bercanda Tuan. La astahzi'u bika. Aku tidak bercanda, ini serius. Gajimu yang dulu saya simpan dan saya kembangkan menjadi harta yang banyak. Silakan kamu ambil semuanya. Lalu dia ambil semuanya tanpa menyisakan satu ekor pun. Dia bawa pulang semuanya dengan senang hati. Pemimpin yang amanah. Kemudian dia mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra. Ya Allah, kalau memang itu saya kerjakan ikhlas karenamu, maka selamatkan kami dari gua ini. Terbuka lagi batu yang menutup pintu gua. Akhirnya mereka semuanya keluar dengan selamat. Berkat doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan. Dan mereka bertawassul dengan amal solehnya. Salah satu tawassul yang dibolehkan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal soleh, dengan asma wa sifat. Bukan tawassul dengan wali, bukan tawassul dengan ahli kubur, bukan tawassul dengan nabi. Tawassul dengan amal soleh dan al-asma'ul husna.
Akhirnya mereka semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran doa dan permohonan mereka kepada Allah yang dalam pikiran kita mungkin mustahil itu dikabulkan. Tiba-tiba batu bergeser begitu, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka terus-meneruslah kita mengetuk pintu langit. Siapa yang paling sering mengetuk pintu, maka dia yang paling berpeluang untuk dibukakan pintunya. Ya. Maka di saat kita berpuasa itu adalah waktu yang mustajab kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak mengabulkan saat kita minta, jangan katakan Allah tidak mengabulkan doaku. Mungkin ada cara lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa hambanya, ya. Terus kita fokus dengan satu atau dua doa seperti yang Ustaz Abu Nida sampaikan. Kita fokus dengan satu dan dua doa. Kita terus doakan doa itu, insya Allah nanti pada saatnya doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dalam pandangan kita mungkin mustahil itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu punya satu kata sakti, kun. Allah bilang kun, jadi apapun. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama itu sangat antusias di dalam berdoa. Maka orang-orang soleh itu lebih khawatir mereka tidak diberikan taufik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kekhawatiran mereka terhadap terkabulnya doa. Mereka enggak khawatir doanya dikabulkan atau tidak, karena mereka yakin. Tapi yang mereka khawatirkan, kita masih diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah untuk mau berdoa atau tidak. Itu yang paling penting. Dan orang yang enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang takabbur. Innal ladzina istakbaru an ibadatihi. Ya. Orang-orang yang sombong dari beribadah kepada Allah. Di antara salah satu jenis ibadah itu adalah berdoa. Orang kalau enggan beribadah, enggan juga berdoa. Kalau sombong beribadah, sombong juga tidak mau berdoa. Ya. Karena dia tidak merasa butuh kepada Allah. Kita perlu berdoa. Kenapa kita perlu berdoa? Bukankah tanpa diucapkan, tanpa diungkapkan, tanpa dikeluh kesahkan, Allah sudah tahu apa yang menjadi hajat kita? Tapi kenapa kita perlu sampaikan? Makanya Ustadz saya bilang dulu, beliau sudah almarhum, tapi nggak benar juga ucapan beliau. Kata dia, doa itu nggak perlu panjang-panjang. Doa itu hanya satu, ya Allah, kau tahu yang ku mau. Selesai. Ya nggak begitu juga, itu artinya tidak serius. Ya. Harus menunjukkan keseriusan kita bahwa kita benar-benar butuh dengan pertolongan Allah. Kenapa kita perlu berdoa? Karena kita yakin kita tidak mampu. Yang memiliki kemampuan dan kekuatan hanya Allah. Kan kita sering ucapkan la haula wala quwata illa billah. Apa yang kita raih, apa yang kita peroleh, hebatnya kita, sehatnya kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, karena Allah, karena pertolongan Allah. Maka Allahus Somad, Allah tempat kita bergantung. Apapun hajat kita sampaikan kepada Allah. Jadi doa itu ke atas, bukan ke bawah. Ke bawah itu ke sini. Tulis status di Facebook. Doanya di Facebook. Ya. Doa kita. Di waktu sujud, di waktu-waktu mustajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak doa di bulan Ramadan, ya. Jangan pernah kita putus asa di dalam mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan taufik kepada kita, dan semoga Allah mengabulkan segala apa yang menjadi hajat-hajat kita insyaallah. Dan kita doa dengan doa sapu jagat, itu mesti kita bacakan setiap di penghujung doa kita. Itu mencakup segala apa yang kita minta di dunia dan segala apa yang kita minta di akhirat. Doakan orang tua kita, doakan teman-teman kita, doakan saudara-saudara kita, doakan istri dan anak-anak kita. Ya. Allahumma a'tiq riqabana 'anil nar. Ya Allah, bebaskan kami dari neraka. Bebaskan istri dan anak-anak kami dari neraka. Bebaskan keluarga kami dari neraka. Doa di bulan Ramadan, perbanyak doa itu agar Allah membebaskan kita dari
Barakah Allah Subhanahu wa taala. Doa untuk siapapun, ya. Jangan doa untuk sendiri saja. Jadi doa untuk orang lain. Bahkan doakan saudara kita tanpa sepengetahuannya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, maka malaikat mendoakan doa yang sama kepadanya. Illa qala al-malaku wa laka bimislin. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita fi dhahril ghaib tanpa sepengetahuan dia, maka Allah berkata kepada malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap doa kita itu. Malaikat mendoakan apa yang kita doakan kepada saudara kita itu kepada Allah. Ya. Malaikat mengatakan walaka bimislin. Engkau juga akan mendapatkan apa yang kau doakan untuk saudaramu. Jadi kalau kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, pada hakikatnya kita juga mendoakan kebaikan yang sama untuk diri kita. Bahkan yang mendoakan kita siapa? Malaikat. Kalau malaikat yang berdoa jangan ditanya, mustajab. Yang mendoakan malaikat, mustajab. Maka jangan pernah kita berhenti untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun urusan hidup kita, doakan. Ya. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.